Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 32 akan mempresentasikan hasil diskusi skenario kasus tugas IPS 1. Boleh di next? Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Karisa Nabila, ada Rahmadwi, ada Sani Shopelia, Muhammad Hekal Rabani, Ramadhani Rafiata, Syakira Safa, Anjeli Cahaya Putri, dan Syukma Dewi Oktavi. Boleh di next? Juga ada skenario-nya, seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan sakit kepala dan pusing sejak 3 hari yang lalu. Pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi dan dislipidemia yang sudah lama. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 160 per 100 mmHg. Dokter mendiagnosis pasien dengan hipertensi grade 2 dan meresepkan 2 obat antihipertensi, yaitu lisinopril dan HCT. Dokter tidak menanyakan riwayat pengobatan pasien secara lengkap karena kendala waktu. Pasien kemudian mengambil obat di apotek. Apoteker menemukan bahwa pasien rutin mengonsumsi suplemen herbal yang dibeli bebas. Apoteker menyadari bahwa kombinasi lisinopril dan suplemen herbal dapat berinteraksi dan meningkatkan resiko kerusakan ginjal. Apoteker berusaha menghubungi dokter namun tidak dapat terhubung. Apoteker kemudian mengambil keputusan untuk melakukan edukasi kepada pasien dan menyarankan untuk kembali ke dokter terlebih dahulu. Boleh di next? Baik, kepada teman selanjutnya silakan. Oke, jadi di sini yang pertama apa peran dan tanggung jawab dokter dalam kasus ini? Yang pertama untuk memimpin klinis dan pengambilan keputusan medis. Sebagai pemimpin klinis, itu peran dokter dan tanggung jawab itu tuh mengarahkan dan mengkoordinasi berbagai tenaga kesehatan agar perawatan berjalan selaras. Yang kedua bertanggung jawab memastikan pelayanan kesehatan itu sesuai dengan standar. Terus selanjutnya ada sebagai pengambilan keputusan medis dan peran tanggung jawab itu dokter itu menilai dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan juga menentukan diagnosis untuk memiliki intervensi yang terbaik. Terus untuk keputusan medis harus dipertimbangkan untuk mempertimbangkan manfaat terbesar dengan risiko yang kecil. Next. Terus di sini ada kolaborator. Praktik itu kolaboratif itu pada pelayanan kesehatan itu terjadi ketika tenaga kesehatan itu dari berbagai profesi bekerja sama pasien, keluarga, dan komunitas untuk memberikan perawatan komprehensif dan berkualitas. Melalui IPE, kita tuh dapat menghargai dan mengoptimalkan keterampilan masing-masing profesi untuk meningkatkan pelayanan klinis dan untuk keselamatan pasien. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada advokasi pasien, yang di mana pelayanan kesehatan ini kan akan berpusat pada pasien yang harus dilakukan, yaitu seperti menghormati preferensi, lalu kebutuhan, dan juga nilai individu, serta melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan. Yang di mana dokter ini juga bertanggung jawab untuk memastikan prinsip informed choice, yang dia harus menjelaskan diagnosis, manfaat resiko juga menanyakan riwayat pengobatan secara menyeluruh, yang di mana di sini di skenario ini dokter itu lalai dan terjadinya kegagalan advokasi itu sendiri. Next. Lalu yang selanjutnya itu ada dokter sebagai mentor, yang dimana peran ini menuntut dokter itu untuk memberikan arahan klinis yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta mendorong pengambilan keputusan bersama atau shared decision making di antara anggota tim kesehatan. Nah, di skenario ini dokter itu gagal sebagai mentor karena dia itu harusnya dokter ini mendorong pengambilan keputusan bersama yang tadi dijelasin shared decision making, tapi dokter di skenario ini gagal dalam hal tersebut. Oke, next. Baik, yang kelima yaitu menjaga patient safety. Jadi keselamatan pasien ini merupakan prinsip utama dalam etika kedokteran sebagaimana diatur dalam Kode Ki Pasal 2 dan Permenkes Nomor 11 Tahun 2017. Dokter memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis dan pengkajian menyeluruh serta menggali informasi tentang obat yang dikonsumsi oleh pasien. Penerapan patient safety juga menuntut terapi yang rasional dan berbasis bukti, disertai komunikasi efektif dengan apoteker, karena kolaborasi dokter dan apoteker terbukti dapat menurunkan kesalahan medikasi hingga 50% pada pasien kronis.
Selanjutnya nomor 2 yaitu apa peran dan tanggung jawab apoteker dalam kasus ini? Yang pertama melakukan pengkajian penggunaan obat dari segi farmasetika, di mana lisinopril ini tersedia dalam bentuk tablet dengan dosis 2,5 sampai 40 mg dan juga hidroklorotiazid dalam bentuk tablet 12,5 sampai 50 mg. Tersedia juga kombinasi dengan beberapa dosis, di mana suplemen herbalnya diketahui komposisi dan stabilitasnya. Yang kedua dari segi farmakologi, di mana untuk mekanisme kerja lisinopril sendiri itu merupakan ACE inhibitor yang menghambat konversi angiotensin 1 menjadi 2. Sedangkan HTC itu merupakan diuretik tiazid yang menghambat reabsorpsi Na di tubulus distal. Kemudian dari segi farmasi klinis, untuk kombinasi dari dua obat ini sendiri itu adalah sinergis dalam penggunaannya untuk hipertensi grade 2. Kemudian konsumsi suplemen herbal itu beresiko menimbulkan interaksi antara obat dan herbal yang dapat memperberat gangguan ginjalnya. Oleh karena itu, apoteker perlu melakukan monitoring klinis serta memberikan edukasi agar pasien tidak menggunakan herbal tanpa pengawasan dari dokter. Oke, baik. Selanjutnya, peran dari apoteker adalah mengidentifikasi dan menganalisis DRP, di mana di sini ditemukan yang pertama ada unnecessary drug therapy, di mana di situ pasien rutin minum suplemen herbal tanpa indikasi medis yang jelas. Di mana di sini apoteker berperan untuk menjelaskan kepada pasien bahwa herbal itu bisa berinteraksi dengan lisinopril dan HCT, serta meningkatkan risiko gangguan ginjal dan juga menghubungi dokter untuk menyarankan penghentian herbal agar terapi bisa lebih aman. Kemudian yang kedua ada needs additional drug therapy, di mana pasien di sini juga mempunyai riwayat dislipidemia tetapi belum mendapatkan obat penurun lipidnya, di mana di sini peran apoteker adalah untuk berkoordinasi dengan dokter bahwa pasien itu perlu terapi tambahan. Kemudian yang ketiga ada efektif drug therapy, di mana di sini efektivitas lisinopril dan HCT itu bisa menurun karena interaksi dengan herbalnya, di mana peran apoteker juga sama, yaitu berkomunikasi dengan dokter untuk meninjau ulang kombinasi terapinya. Kemudian juga di sini ada dosage issue-nya, di mana di sini dosis lisinopril itu belum disesuaikan dengan fungsi ginjal pasien yang usianya 55 tahun, di mana di sini apoteker itu berperan untuk menyarankan pemeriksaan fungsi ginjalnya seperti ureum, kreatinin, dan lainnya, dan mendiskusikan dengan dokter hasilnya. Kemudian yang kelima ada adverse drug reaction, di mana di sini kombinasi dari obat antihipertensi tadi itu dapat berinteraksi dengan herbal yang dapat menyebabkan efek samping seperti gangguan elektrolit dan juga ginjal, di mana apoteker berperan untuk menyampaikan ke dokter bila ditemukan gejala mencurigakan agar terapinya bisa dievaluasi. Dan yang terakhir itu ada drug interaction atau kurangnya informasi obat, di mana di sini pasien tidak memberitahu dokter tentang konsumsi herbalnya, di mana peran apoteker adalah mengajak pasien untuk berkomunikasi terbuka tentang semua obatnya dan juga suplemen herbal yang digunakan. Boleh next? Kemudian ada rekomendasi penyelesaian permasalahan obat pasien, di mana di sini yang pertama adalah menghentikan sementara penggunaan suplemen herbal yang berpotensi berinteraksi dengan lisinopril. Kemudian yang kedua berkomunikasi dengan dokter untuk meninjau ulang terapi dan mempertimbangkan penambahan statin. Yang ketiga memberikan edukasi kepada pasien mengenai keterbukaan penggunaan obat, suplemen herbal, ataupun pentingnya kebantuan terapi. Dan yang keempat, menganjurkan pemeriksaan fungsi ginjal secara berkala. Dan yang terakhir, meninjau kembali dosis obat antihipertensi dan memastikan pasien memahami cara penggunaannya dengan benar. Selanjutnya itu rekomendasi monitoring pengobatan pasien yang dilakukan selama 3-6 bulan. Yang pertama ada tekanan darah yang dipantau secara rutin hingga tekanan darahnya di bawah 140/90 mmHg. Kedua ada fungsi ginjal, ada blood urea nitrogen, ada elektrolit yaitu natrium dan kalium. Yang selanjutnya ada profil lipid, ada efek samping obat dan juga kepatuhan terapi. Next. Lalu berikutnya ada potensi isu etis berdasarkan skenario. Kasus ini mencerminkan beberapa isu etis utama dalam praktik kedokteran dan farmasi, yaitu terkait tanggung jawab profesional dan keselamatan pasien. Berdasarkan kode etik apoteker dan kode etik kedokteran Indonesia, tenaga kesehatan harus menjunjung tinggi prinsip beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice. X. Baik, nah selanjutnya yaitu isu beneficent dan non-beneficentnya. Jadi dokter di sini tidak melakukan penggalian riwayat pengobatan pasien secara menyeluruh karena keterbatasan waktu. Selanjutnya dokter tidak dapat meluangkan waktu yang cukup untuk pemeriksaan komprehensif termasuk riwayat pengobatan obat yang di sini mengurangi kualitas pelayanan kepada pasien. Selanjutnya berdasarkan pedoman
Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Dewasa, jadi pengambilan keputusan terapi harus didasarkan pada anamnesis lengkap, termasuk riwayat penggunaan obat, untuk menjamin keselamatan pasien. Nah, kurangnya dari langkah tersebut ini melanggar prinsip beneficent dan non-maleficent, karena tidak sepenuhnya menjamin manfaat dan keamanan terapi pada pasien. Nah, di sini juga terdapat isu kolaborasi antar profesi atau koordinasi etis. Jadi, apoteker yang menemukan potensi interaksi obat herbal ini berupaya menghubungi dokter untuk melakukan klarifikasi, namun tidak dapat terhubung. Meskipun demikian, apoteker tetap memutuskan untuk menunda pemberian obat dan memberikan edukasi kepada pasien agar berkonsultasi ulang dengan dokter. Tindakan ini sesuai prinsip non-malfeasance karena mencegah kemungkinan efek merugikan. Namun melawan prinsip beneficent karena menunda pengobatan hipertensi yang mendesak. Selanjutnya itu ada isi otonomi, di mana di sini apoteker itu menghormati pihak pasien untuk mengambil keputusan terkait penggunaan suplemen herbal setelah diberikan informasi mengenai resikonya. Prinsip otonomi mengharuskan tenaga kesehatan memberikan informasi yang lengkap, jujur, dan memahami agar pasien dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang benar. Next. Selanjutnya ada isu justice dan patient safety. Pasien dengan hipertensi dan dislipidemia seharusnya mendapatkan penatalaksanaan yang komprehensif, termasuk terapi penurun lipid untuk mencegah komplikasi kardiovaskular. Ketidakterpenuhinya aspek ini menunjukkan potensi pelanggaran prinsip justice, karena pasien tidak memperoleh pelayanan yang menyeluruh sesuai kondisi klinisnya. Baik, kita serahkan ke moderator kembali. Baik, demikian presentasi dari kelompok 32. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.